Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Endang Heriana. Kita hari ini belajar bahasa Inggris ya. Untuk kelas 3 SMP chapter 3 ya. Know what you eat. Ya, ketahui apa yang kamu makan. Oke. Pada pelajaran ini kita akan belajar tentang label ya. Apa itu sih label? Apa ya label ya? Oke. Label is used to give information about product. Jadi label itu informasi tentang produk ya. It is usually put on the back of most product. Jadi biasanya label ini diletakkan di belakang dari kebanyakan produk-produk ya. By reading the label, people will know whether the product is good to consume or not. Jadi dengan membaca label ini kita akan mengetahui bahwasanya produk kita yang kita konsumsi itu bagus enggak untuk dikonsumsi. Nah, for many countries require that packaged food product have label containing nutrition and nutrition fact information. Jadi many countries require that packaged food product have label containing nutrition fact or information. Jadi banyak negara-negara yang meminta kepada perusahaan itu untuk dalam kemasannya itu, kemasan makanan atau minuman yang dia obat atau obat-obatan, harus ada label ya yang mencantumkan nutrisi dan informasi tentang hal tersebut ya. Nah, ini kan in our daily life ya, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita mengkonsumsi itu ya, mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman yang akan kita konsumsi ya, obat-obatan kayak gitu ya. Jadi makanan dan minuman, obat-obatan itu sering kita konsumsi ya. Dan untuk memastikan bahwa in order to ensure that product we consume are safe and healthy, untuk memastikan bahwa makanan atau yang kita konsumsi, produk-produk yang kita konsumsi itu aman dan sehat, we have check the understand the product of label. Jadi kita harus mengecek dan memahami label yang kita beli ya untuk kita konsumsi. Jadi, nah pada unit ini kalian akan mengidentifikasi the part of label, bagian-bagian dari label ya. Dan tentunya in this unit we will learn to identify and understand what certain thing mean on food label. Kita akan mengidentifikasi dan memahami, belajar untuk mengidentifikasi dan memahami tentang apa-apa yang ada di food and label ini ya, yang ada di food labelnya, yang ada di food label. Jadi hal-hal apa aja ya. Oke, kita lihat contohnya dulu. Nah, ini kita akan observe explanation of beverage label. Kita mengobservasi ya. Nah, lihat di sini bahwasanya di label ini letaknya tadi sudah disebutkan ada di belakang. Terus yang pertama, check the serving size and calorie. Ini agak gelap, cuman bisa dilihat di buku kalian, di buku Erlangga. Ini ada halaman 29 ya. Kalau di atasnya itu ada, kalau di buku kalian ada fresh meal, ini susu ya, susu fresh ya. Terus di sini ada check the serving size and calorie. Di sini ada takaran penyajiannya ya, dan kalorinya, takaran kalorinya. Kemudian di sini juga ada limit saturated fat, trans fat, kolesterol, and sodium. Ini kandungan lemaknya ya. Lemak jenuhnya apa, kolesterolnya berapa, and sodium jumlahnya berapa. Nah, ini nama-namanya ya. Sedangkan kandungannya di sebelah kanan dari mata kalian, di situ ada 1% daily value below ya. It's low and above. Jadi kalau 5% itu low katanya ya. Kalau di atas 20% itu high, tinggi ya. Dan di sini juga eat enough ada fiber, kandungan fibernya berapa, vitamin C, vitamin A, vitamin C, kalsium, and ironnya, zat besinya ada berapa. Di sini juga
tersedia. Ini penjelasan secara singkatnya aja, yang di bawahnya nggak dijelasin ya. Oke, nah dari sini tadi bahwa label itu bukan cuman makanan dan minuman aja ya, bukan cuman menjelaskan kandungan makanan dan minuman aja, tapi juga ada label dari drug ya. Drug label, drug itu bukan berarti minuman kita mengonsumsi sesuatu yang haram ya, yang memabukkan, tapi drug di sini artinya obat ya, artinya obat. Di sini ada dua bagian, kita jelaskan satu persatu ya. Jadi observe the expression of the drug label, kita mengobservasi daripada observe the explanation of the drug label, kita mengobservasi penjelasan dari drug label, resep dokter lah, resep dokter yang dikeluarkan biasanya oleh dokter. Di sini ada namanya, lokal farmasi, farmasi name and address. Ini alamat dari farmasinya, alamat dari perusahaan obatnya, dan nama dan alamatnya ya. Kemudian ada drugstore phone number ya, nomor dari drugstore-nya, dari apotek. Drugstore itu alamat apoteknya. Ini ada doctor names, nama dokter. Kemudian di sini ada number used by the doctor store to identify this drug for your refill. Jadi ini ada kodenya, nomornya untuk mengidentifikasi bahwa ini kalau mau di refill, membeli ulang, diisi ulang, itu ada kodenya di sini. Jadi nggak usah, ini ada kodenya, mereka tahu kode-kodenya ini ya. Kemudian name of the drug and strength of the drug. Di sini nama dari jenis obatnya, bukan nama label bukan nama mereknya, tapi jenis obatnya ya. Seperti di sini amoxicillin ya, 500 mg capsule. Jadi di sini ada amoxicillin sekitar 500 mg per sajiannya ya. Kemudian ada 300. Nah, ini strength-nya, kekuatannya nih, 500 mg. Kemudian kita jelabarin lagi selanjutnya, person who get this drug, get this drug ya. Jadi siapa yang, resep ini untuk siapa ya. Kalau di sini dokternya yang mengeluarkannya, ini person who get this drug ya, untuk siapa ini resepnya ya. Ini untuk John Doe di sini ya, John Doe. Terus instructions about how often and when to take this drug. Ini instruksi tentang berapa takaran ya, takaran untuk kita minum obatnya. Di sini ada take one capsule ya, ambil satu kapsul ya untuk 3 kali setiap hari ya, satu kapsul 3 kali sehari ya, untuk 5 hari until all taken, sampai habis ini ya. Nah, di sini ada prescription fill date ya, prescription ya, jadi ini kapan diterbitkannya ya. Kemudian number of refill before certain date. Jadi ini kayak authorized, jadi ini kayak ini ya, kapan harus habisnya ya. Jadi ada use before ya, tidak boleh digunakan ini kalau ini jatuh ya, expire-nya tanggal sekian. Nah, itu dari penjelasan dari drugstore drug label resep obatnya. Kalau di sini kan tadi resep dari makanan ya, bukan makanan, label dari makanan ya, label dari makanan. Nah, kita coba, you should know, kalian harus tahu ya, what ya, apa. Kita membahas label. Jadi label is used to give information about a product. Jadi label ini gunanya untuk memberikan informasi kepada kita tentang produk tersebut ya. Where, di mana letaknya? Usually put on the back of the most product. Jadi biasanya diletakkan di belakang dari produk tersebut. Why? To know. Jadi why, kenapa gitu kan? To know if the product is good to consume or not. Jadi produk ini cocok enggak ya kita konsumsi, bagus enggak kita konsumsi ya. Bukan cuma bagus, harus cocok juga ya. Bukannya kalau orang alergi di situ nanti ada mungkin kalau resep obat
nggak boleh untuk orang yang menderita ini gitu kan. Ini harusnya ini untuk yang sakit lambung, ternyata obat ini nggak cocok karena kita udah baca dari produk itu sebelum kita beli ya. Nah, oke, read the explanation carefully. Di sini ada penjelasan ya. Di sini ada penjelasan tentang biasanya yang ada di produk-produk yang kita akan konsumsi itu ya. Ini nama beres ini nama istilah ya, nama istilah dalam sebuah label. Nah, di sini ada what it mean, maksudnya apa ya. Fat free ini maksudnya apa? Bebas lemak katanya. Ternyata masih mengandung lemak, tapi kandungan lemaknya sangat rendah, less than 0.5 gram per serving. Jadi 0,5 gram setiap sajian, mungkin setiap kapsul ya. Kalau obat setiap kapsul, mungkin kalau ini setiap penyajian 0,5 gram. Mungkin ini minuman ya atau apa ya. Nah, kalau low saturated fat, kalau low saturated fat berarti 1 gram atau kurang dalam setiap sajiannya. Low fat berarti 3 gram atau kurang per sajiannya. Reduced fat ya. Reduced fat itu ini istilah ya. Reduced fat itu berarti setidaknya kurang dari 25%. Fat itu lemak ya, dan regular version dari kebiasaan sehari-hari ya. Light in fat ya. Ini light in fat, half the fat of the regular version. Jadi setengah dari regular version, setengah dari penggunaan sehari-hari. Nah, ini termasuk masih rendah semua, tetapi tentunya light in fat ini lebih tinggi kandungannya daripada fat free. Jadi kalau fat free ini berarti lebih rendah kandungannya, lebih hampir nggak ada gitu lemaknya. Makanya ini disebutnya fat free ya. Kita bandingkan low saturated fat, ini udah low saturated fat tetapi ternyata ini lebih tinggi dari fat free gitu. Low fat ini lebih tinggi dari low saturated fat kandungan lemaknya. Jadi semakin ke bawah, di sini semakin tinggi lemaknya, semakin ke atas semakin rendah. Ya, bisa dilihat di buku kalian juga ada ya, di buku kalian juga ada lebih ininya ya. Ini kita bisa memilih ya, umpamanya kita nggak mau konsumsi ini. Oh, ini ternyata fat free nih. Oke, berarti ada sih, cuman kecil. Oke, kita aman gitu. Kalau kita light fat, nggak mau saya yang light fat karena masih lemaknya lumayan lah gitu. Ya udah, kita pilih yang fat free ya. Nah, untuk selanjutnya read the explanation carefully ya. Masih kita penjelasannya. Sekarang kita akan membahas tentang kalori ya. Kalori dalam sebuah minuman. Kalori dalam sebuah minuman. Nah, ada apa makan minuman, jadi kalori minuman atau makanan ya. Kalori dalam sebuah minuman atau makanan. Di sini ada istilahnya dan apa maksudnya. Kalori free sama ya, hampir sama, less than 0.5 ya di setiap penyajiannya. Low kalori disebut low kalori ini 40 calories or less ya per serving ya, sekitar 40 ini gram kali ya, kalori per servingnya setiap penyajian. Reduced or low calories ini masih rendah juga, at least 25% fewer calories than regular version. Jadi sekitar sekitar kurang lebih 25% ya kalori dari ini regular version ya. Light or light ini sekitar setengah kaloris atau a third of the calories of the regular version ya, setengah atau 3/4 lah ya setiap apa namanya regular version. Nah, sekarang sodium. Ada sodium free or salt free ya. Sodium free or salt free ini less than 5 mg per serving ya, sekitar 5 mg per sajian. Very low sodium ini sekitar 35 mg or less per serving ya, sekitar 35 mg
atau kurang setiap penyajian ya. Low sodium ya, low sodium 140 mg or less per serving ya. 140 mg ya, atau kurang dalam setiap penyajian. Ini disebut low sodium. Low sodium meal ini cuma tambah mil doang. Ini hampir sama ya. 140 mg or less per 30 half ounce ya. Ya, sekitar segini ya. Sekitar 4 mg atau kurang dari 3,5 on ya dalam setiap sajiannya. Light in sodium ini masih rendah sih sebenarnya, cuman di atasnya dari low sodium meal. Light sodium ini half the sodium of the regular version, jadi setengah dari regular version ya. Unsalted or no salt added ya. Unsalted itu berarti kan tidak ada garam ya, tidak ada, or no salted added ya. Jadi selama proses ini tidak mengandung garam dan di produk tersebut ya. Ini dari takaran-takarannya ya. Nah, ini penjelasan udah semua yang kalian pelajari dari Bapak. Jadi gunanya dari apa tadi label itu untuk mengetahui, label is used to give impression about product ya. Kita memilih yang produknya apa yang aman buat kita ya. Buat yang aman buat kita itu lihat di label di belakangnya, biasanya bisa diteliti kandungannya. Jadi kadang ribet banget sih harus lihat ya, mungkin dia milih yang aman untuk tubuhnya karena dia mungkin harus menghindari hal tersebut ya, seperti itu. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.